Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kostiawan, Prodi Sosiologi Agama semester 3, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang hadis yang bertemakan kriteria pemimpin. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Kemudian daripada itu, manusia juga dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Mengingat sejarah kembali, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada isu yang tumbuh pertama kali yang menjadikan perdebatan di kalangan sahabat, yakni tentang kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga perdebatan di kalangan sahabat sendiri tentang sosok pemimpin pengganti Nabi. Jabatan kepemimpinan dalam ajaran Islam merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin bagi makhluk-makhluk lainnya. Dan hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-165. Setiap manusia pada dasarnya itu merupakan pemimpin bagi dirinya. Semakin tinggi status jabatan, maka semakin besar pula jabatan yang diemban dan juga tanggung jawab. Kemudian di dalam pemimpin skala ada beberapa yang dibagi, yakni dalam lingkup kecil yang ada dalam rumah tangga, yakni suami sebagai pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Kemudian seorang istri memiliki tanggung jawab juga, yakni menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Kemudian daripada itu, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancuran saatnya. Sahabat pun bertanya, bagaimana bentuk menyanyiakan itu, wahai Nabi? Suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Hal tersebut sudah dijelaskan pada hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian definisi pemimpin dan hakikatnya. Pemimpin atau dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah rais. Makanya setiap lembaga memiliki pemimpin, seperti Nahdlatul Ulama itu memiliki rais ataupun pemimpin. Kata rais ini berasal dari kata ras yang berarti kepala. Jadi rais ini artinya orang yang selalu diikuti. Namun kata rais kurang familiar dalam kajian-kajian Islam. Selain kata rais digunakan pula kata ra'i yang artinya awalnya adalah penjaga atau pembela hewan. Namun kemudian dimaknai setiap orang yang memegang jabatan untuk menjaga kedaulatan dan politik. Kemudian juga kata imam yang artinya pemimpin dalam urusan agama dan duniawi. Menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultahaniyah, keimanan diberikan ataupun diberlakukan untuk menggantikan kenabian dalam menjaga agama serta mengatur urusan-urusan duniawi dan mengadakannya bagi yang memenuhi syarat-syarat dalam umat adalah wajib secara konsisten. Itu artinya di dalam kepemimpinan anggota haruslah ikut dan wajib mengikuti taat peraturan kepada aturan yang pimpin buat. Namun dalam catatan, aturan yang dibuat kepemimpinan itu merupakan
aturan yang baik. Itu tadi sedikit presentasi dari saya tentang kriteria kepemimpinan dalam ranah hadis. Apabila ada kekurangan maupun tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.